Asrul hanya terbujur kaku di atas kasurnya. Ia sama sekali tak mati. Tetapi penyesalan dari penyakit sudah membuat tubuhnya menjadi semacam penjara, di mana penderitaan seakan tak berakhir, kecuali hidupnya berakhir. Meski begitu, ia juga tahu bahwa penderitaan akan berlanjut, bahkan lebih parah ketika ia mati. Semua itu bermula ketika ia membuka sebuah warung sembako di rumahnya. Asrul memutuskan untuk membuka usaha yang merupakan sebuah pilihan yang tak biasa dilakukan orang-orang seusianya. Mirnah, sang ibu, meminta ia untuk mencari pekerjaan karena memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai pedagang kue keliling, dirasa tak cukup untuk dia dan anak sematawayangnya. Adapun sang ayah tak pernah mengenal Asrul sama sekali. Ibunya bercerita bahwa sang ayah pergi dari rumah dan tak pernah kembali ketika Asrul masih kecil. Maka dari itu, bisnis toko sembako ini tak lepas dari balas dendamnya kepada sang ayah yang tak pernah ia temui. Asrul berharap suatu hari ayahnya bisa melihat dirinya sukses, meskipun hanya memiliki warung sembako. Sayangnya hal itu tak kunjung terwujud. Sudah hampir 6 bulan Asrul membuka warung, tetapi rezeki belum berkunjung. Pembeli yang datang ke warungnya dalam 1 minggu bisa dihitung dengan jari. Asrul tak tahu menau. Usaha yang ia buka dengan seluruh uang pesangonnya tak membuahkan hasil. Adapun ibunya hanya meluapkan amarah ketika melihat warung sembako Asrul tak berjalan dengan baik. Ibunya kesal karena Asrul memilih untuk tak mencari pekerjaan baru yang menjanjikan dan mempergunakan uang pesangonnya untuk bisnis kue ketimbang membuka warung sepi itu. Kita perlu uang, nak, dan kamu main-main dengan yang sebanyak itu, kata ibunya. Saya nggak main-main, Bu. Serendah itukah saya di mata ibu? Sampai-sampai ibu tak percaya sama saya untuk menjalankan bisnis ini, ujar Asrul dengan memelas. Belum ibunya selesai memberi penjelasan, Asrul pergi keluar rumah dengan membanting pintu. Di kios tempat ia biasa membeli minuman keras oplosan, ia berpikir bagaimana cara membuat warungnya didatangi oleh pengunjung. Setelah beberapa tegukan, terbesit di pikirannya untuk menemui Mbah Jamil. Mbah Jamil dipercaya oleh orang-orang di kotanya sebagai seorang dukun yang mampu mendatangkan kekayaan kepada orang-orang. Berbeda dengan dukun-dukun lain, Mbah Jamil biasa melayani pelanggan yang merupakan orang-orang kecil, mulai dari pengangguran hingga pedagang asongan. Di hadapan Mbah Jamil, Asrul menceritakan bisnis sembakonya yang tak kunjung laris. Mbah Jamil mendengarkan dengan seksama dan sesekali memanggut. Kamu besok temui saya di sini jam 10 malam. Dan jangan lupa bawa kembang ya, ujar Mbah Jamil. Setelah ibunya tertidur, Asrul menyelinap keluar rumah untuk memenuhi janji dengan Mbah Jamil. Ia mengambil kembang yang ia sembunyikan di semak-semak depan rumahnya, lalu pergi dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Mbah Jamil, pria tua itu sudah menunggu di jok sepeda motornya. Mereka langsung berangkat tanpa sepatah kata yang diucapkan. Terdapat rasa khawatir timbul di dalam diri Asrul ketika duduk di bonceng Mbah Jamil. Terlebih Mbah Jamil yang baru ia kenal 1 hari ini memacu sepeda motor ke tengah hutan yang biasanya dijauhi oleh orang-orang jika sudah malam-malam begini. Mbah, ini kita mau kemana? Tanya Asrul sedikit takut. Sudah, nanti kamu juga tahu, jawab Mbah Jamil santai. Setelah menghabiskan waktu 30 menit, sampailah mereka di sebuah pohon besar. Asrul tahu kalau pohon itu adalah pohon beringin, dan biasanya pohon beringin dipakai untuk melakukan ritual klenik. Mana kembang yang saya suruh bawa? Tanya Mbah Jamil. Asrul memberikan bungkusan kembang yang sedari tadi dia pegang. Di bawah pohon mereka berdua mengambil posisi duduk bersila. Mbah Jamil memulai ritual pesugihan yang biasa dilakukan. Asrul tahu akan hal itu
karena tak sedikit orang yang membicarakannya. Karena ia tak mengerti sama sekali, ia hanya menyimak Mbah Jamil bekerja dan menunggu hasilnya. Setelah melihat ritual yang dipenuhi oleh rapalan-rapalan mantra yang sangat sulit untuk didengar, Asrul akhirnya lega karena Mbah Jamil membakar rokok yang menjadi tanda bahwa ritual sudah selesai. "Ritual sudah selesai, Nak. Sekarang kamu bisa mendapatkan kekayaan dari warung sembako kamu," ujar Mbah Jamil. Ucapan tersebut bukanlah hisapan jempol semata. Sehari setelah melakukan pesugihan di bawah pohon beringin tersebut, pelanggan Asrul bertambah. Seiring berjalannya waktu, Asrul bisa mendapatkan belasan pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang besar setiap minggunya. Beberapa pelanggan bahkan menjadi pelanggan tetap dan biasa membeli barang kepada Asrul dalam jumlah banyak. Dan waktu 2 bulan saja, nasib Asrul berubah. Dari penghasilannya, Asrul bisa membeli sepeda motor dan membuka warung sembako lain di desa tetangga dengan merekrut temannya untuk bekerja sebagai penjaga warung. Uang itu juga ia pergunakan untuk membuka bisnis kue untuk ibunya sehingga ibunya tak lagi harus berkeliling desa lagi. Sayangnya, ibunya tak sanggup lagi untuk berdagang. Semenjak Asrul sukses, sang ibu jatuh sakit. Ia sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tapi dokter sendiri tak paham akan keadaan ibunya. Tak ditemukan sedikit pun penyakit di tubuh ibunya. Tak perlu berpikir panjang untuk mengetahui apa penyakit itu adalah dampak dari pesugihan. Dengan kesal, Asrul menghampiri Mbah Jamil. "Penyakit ibumu sudah tak bisa disembuhkan. Dan itu adalah risiko yang harus kamu tanggung, Nak," ucap Mbah Asrul. Kekesalan Asrul memuncak saat itu. Ia sangat ingin menghabisi pria tua itu. Tapi itu tak berguna karena cepat atau lambat ia akan ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara. Sesampainya di rumah, Asrul tak menyangka bahwa ia mendapati ibunya terbujur kaku di atas kasur dan tak bernafas. Ia tak menyangka pesugihan demi tukut sembako bisa merenggut nyawa ibunya. Karena hal ini, kesehatan dan mental Asrul terganggu. Toko sembako yang ia miliki akhirnya tak dikelola dengan baik dan berujung tutup. Asrul hanya terbujur kaku di atas kasurnya. Ia sama sekali tak mati, tetapi penyesalan dari penyakit sudah membuat tubuhnya menjadi semacam penjara di mana penderitaan seakan tak berakhir kecuali hidupnya yang berakhir. Dan ia tahu bahwa ia akan mati sebagai tumbal pesugihan. Tulisan ini merupakan rekayasa dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat hanya kebetulan belaka. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar.